Those words they hurt me. You'd find out what made me angry, then use it to your... Nah, oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Jadi dalam video kali ini kita akan review lagi satu buah sepeda listrik eksotik. Ini serinya Cooltech 1.0 ya. Untuk spesifikasinya seperti apa nanti kita akan review ya seperti apa. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke videonya, pastikan teman-teman sudah like video ini ya, dan yang belum subscribe pastikan teman-teman sudah subscribe video ini ya. Oke, langsung saja kita review ya. Yang pertama kita hidupkan ya. Di sini bisa kita hidupkan menggunakan kunci seperti ini ya. Sudah hidup. Dan untuk menggunakan remote kita juga bisa menghidupkannya. Caranya dengan tekan 2 kali tombol tengah ya. Nah, seperti itu sudah hidup ya sepedanya. Yang pertama kita review adalah speedometernya nih ya. Yang pastinya yang di bagian depannya ini kita review. Untuk ini ada plastik seperti ini kita kan buka aja ya seperti ini ya. Nah, agar kita lebih mudah reviewnya ya, lebih enak lihatnya ya. Seperti ini ya. Untuk speedometernya seperti biasa. Yang pertama di sini ada kecepatan ya, yang pastinya. Ini ada trip, dan di sini juga ada kemarin ya. Nah, pelanggan kita bertanya, "Bang, tripnya nih kok nggak nyimpan ya?" Jadi ini fungsi tripnya ini berfungsi hanya saat jalan saja ya. Waktu kita pertama kita jalan, dia di sini tripnya hidup berapa yang jarak yang sudah kita tempuh ya. Setelah itu kita matikan, kita hidupkan lagi, tripnya ini sudah hilang ya. Dia hanya untuk kita jalan, pada saat kita jalan dari sini menuju ke entah kemana gitu. Tripnya hanya tercatat pada saat itu saja, selebihnya dia tidak tercatat ya. Lalu yang kedua di sini ada petunjuk baterai ya. Seperti biasa petunjuk baterainya ini ada 5 buah, ataupun 5 titik. Untuk cara ngecasnya gimana? Cara ngecasnya pastikan baterai ini tinggal 1 titik yang merah ini ya, itu wajib cas 8 sampai 10 jam ya. Yang pertama kita coba di sini ya. Untuk tripnya, untuk kecepatannya yang pertama di sini kita coba kecepatan yang pertama ya, kita gas ini. Nah, untuk kecepatan yang pertama ini hanya 18 km ya. Lalu yang kedua kita coba. Untuk yang kedua ini larinya hanya 20 km. Dan yang ketiga, yang terakhir itu kita coba gas. Nah, ini larinya hanya sampai 22 saja ya. Sampai 22. Nah, untuk teman-teman banyak yang bertanya ini kenapa ya sepeda listrik terbaru sekarang itu kecepatannya hanya sampai di bawah 25 km ya. Jadi ini ada peraturan menteri ya, nomor 45 tahun 2020 ya, kalau tidak salah saya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Ada peraturan menteri terbaru nomor 45 tahun 2020 itu tentang kendaraan sepeda listrik ya. Itu jika sepeda listrik kita larinya di atas melebihi 25 km per jam, itu wajib dikenakan pajak ya, ataupun wajib bayar pajak. Jadi ini saat ini pabrik mengeluarkan sepeda listrik itu kecepatannya itu di bawah 40 km ya, ataupun di bawah 25 km. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, nanti kita akan bisa setting kecepatannya tadi akan sampai 40 km ya, akan kita coba nanti ya. Nah, seperti ini kan kecepatannya maksimal top speed hanya 22 km ya. Nanti kita akan buat kecepatannya menjadi 40 km ya. Lalu kita lanjut review ya. Seperti biasa ya. Di bagian ini ada beberapa fitur ya. Yang pertama ada klakson ya, klakson. Lalu ini ada lampu sen ya. Lampu sennya kita lihat seperti ini hidup ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada lampu sen juga ya. Nah, untuk tengah dia mati. Untuk lampu nih, tekan ini ya, dia hidup lampunya. Nah, seperti ini ya untuk lampunya. Lampunya ini agak lumayan terang ya. Lalu di sini ada lampu diskonya gitu ya. Seperti itu. Untuk warnanya ini kuning ya. Kuningnya juga cukup gokil, kuning muda ya. Serinya nih eksotik Cooltech 1.0 ya. Sepertinya sih hampir sama dengan Groza X3 ya, tapi ini kenapa nggak tahu serinya Cooltech 1.0 ya, lebih kurang hampir mirip lah ya. Lalu untuk baterainya seperti biasa, baterainya terletak di bagian bawah seperti ini ya. Ini ada bautnya, karena ini bautnya sudah saya buka, jadi kita akan coba buka aja ya. Nah, untuk susunan baterainya seperti ini ya, seperti biasa, negatif positif ya, seperti itu ya selanjutnya. Nah, untuk teman-teman, kenapa ini saya lakban ya, ini saya isolasi seperti ini karena ini kan screen ini positif ya, takutnya dia menyentuh ke bagian negatif sini. Kalau menyentuh takutnya dia bisa konslet ya, jadi ini saya lakban aja biar ini screennya ini nggak kemana-mana ya. Seperti itu. Ini pastikan teman-teman kalau masang baterai, pastikan kunci-kuncinya ini sudah kuat ya, pastikan kuat seperti ini, jangan sampai goyang-goyang. Jadi dia kalau sepeda listrik ini baterainya goyang, dia bisa nanti waktu saat digas dia bisa nyendat-nyendat ya, ataupun ngadat-ngadat gitu ya, seperti itu kalau dia baterainya goyang. Bisa juga, ataupun baterainya udah soa dia bisa juga ngadat-ngadat gitu ya.
ataupun nyendat-nyendat ya kata orang-orang. Nah, untuk dinamonya seperti biasa ya, dinamonya ini 48 volt, ini 500 watt biasanya ya. Kita akan pastikan dulu ya. 48 volt, 48 volt, 500 watt ya. Seperti biasa sepeda listrik pada umumnya ya, semua sepeda listrik. Ada juga yang 600 watt ya. Nah, lalu ini untuk bannya, ini bannya ukurannya 14 kali 2.50 ya. Bannya udah tubeless, tidak pakai ban dalam lagi. Untuk bagian belakang ini ada lampu ya, kita lihat sini nih sandaran belakangnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ada busanya. Untuk controller ini terletak di bagian bawah sini ya. Untuk belakangnya ada lampu dan bacaan eksotik ini. Seperti ini. Untuk spakbornya seperti ini ya. Shock breakernya juga seperti ini. Ini ada besi tambahan yang untuk pijakan kaki. Juga ada rantai ya, pakai rantai ya, bisa digoes. Tapi itu digoes ya. Cukup berat ya, karena dia dinamonya di bagian belakang ya. Karena bagian belakang itu dinamo, jadi dia didayung tidak seringan sepeda ya, seperti itu. Dan untuk baterainya, ini baterainya belum pakai kotak ya, dia hanya terletak di situ, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana untuk mengecasnya. Jadi teman-teman kalau mau ngecas, pastikan sepedanya dorong ataupun letakkan dekat colokan listrik ya. Untuk ngecasnya di bagian sini ya, lubang sini ya. Untuk cara mengecasnya, ambil chargernya lalu colokan kemari satu, colokan ke listrik satu ya, seperti itu. Untuk tempat duduknya ini bisa ditinggi rendahkan ya, seperti itu. Dan ada juga nih yang bertanya kepada saya ya, Bang, kenapa sepeda listrik ini kok bawahnya rendah Bang ya? Nah, untuk bagian bawah ini rendah karena dia ini baterainya terletak di sini, jadi ini otomatis dia agak rendah. Jadi otomatis kalau teman-teman lewat itu polisi tidur atau tanjakan yang jalan yang agak terjal, jadi dia bisa nyangkut ini ya. Jadi pastikan teman-teman kalau lewat polisi tidur ataupun yang nabrak apa gitu kan, jadi pastikan teman-teman pelan-pelan saja ya, kalau nggak ini nanti bisa nyangkut ya, cedak. Jadi biasanya seperti itu ya. Lagipun ini untuk bannya, karena ukuran bannya ini 14, jadi dia bawahnya ini agak lebih rendah ya, seperti ini contohnya, ini agak lebih rendah. Kalau dia untuk jalan di jalan yang tidak rata, biasanya ini agak nyangkut-nyangkut ya. Kalaupun lewat polisi tidur, biasanya bagian bawah ini nyangkut. Kalau teman-teman tidak pelan-pelan ya, pastikan teman-teman pelan-pelan saja kalau melewati polisi tidur ya, seperti itu. Karena ini bannya 14 ya. Kalau dulu kan sepeda listrik keluaran dulu sebelumnya itu sepeda listrik ukurannya bannya 16 ya, sekarang ini sudah 14 ya, jadi kelihatan, jadi lebih rendah ya. Jadi pastikan kalau lewat jalan-jalan yang terjal ataupun lewat polisi tidur, pastikan teman-teman pelan-pelan ya, agar tidak nyangkut bawahnya, seperti itu. Dan untuk apa saja yang terdapat di keranjang yang ini, pertama ada 2 buah spion ya, lalu ada 2 buah pedal, lalu ada 1 buah charger ya, dan ini ada buku petunjuk garansi ya. Adapun ini nomor serinya ya, nomor motor dan nomor rangka, pastikan ini jangan sampai hilang ya kalau teman-teman beli nanti. Jadi nanti kalau ada kerusakan gampang untuk mengklaim ke pabriknya ya, seperti ini bukunya. Nah, untuk chargernya tadi di dalam sini, ada di dalam kotak ini ya. Dan untuk ini keranjangnya seperti ini ya. Nah, ini agak halus ya Kak, besinya agak kecil gitu. Ini ada bacaan eksotik. Lalu untuk ini keranjangnya nih sepertinya rusak ini ya. Nah, karena ini mungkin ketertimpa ya. Jadi ini untuk saran ya, untuk pabrik ataupun karyawan eksotik ya, ini pastikan ya kalau ngirim sepeda dari pabrik, mohon ininya keranjangnya jangan terletak di depan ya. Pastikan ini dilepas saja, letak di bagian tengah sini ya, ini lebih aman ya sepertinya ya. Ini saran aja ya untuk karyawan pabrik eksotik ya. Ini mohon ya, kalau mengirim sepeda listrik dari pabrik, mohon ya ininya pastikan keranjangnya dilepas, letak di bagian tengah sini, mungkin lebih aman ya, seperti itu. Jadi kalau seperti ini nanti tertimpa-timpa ataupun apa nih bisa rusak. Seperti ini contohnya ya, ini contohnya baru saya buka tadi, ini keranjangnya sudah rusak seperti ini ya, dia lepas. Nah, ini bingung juga kita gimana caranya, ini dilas juga tidak bisa ya, susah yang lasnya karena mesinnya kecil, udah dicat juga ya, jadi cukup susah untuk mengakalinya ya. Jadi kadang keranjangnya banyak yang rusak ataupun banyak yang peop ya, karena dia letaknya sudah dipasang ya. Tapi pastikan nanti ya untuk karyawan pabrik eksotik nih, sebelum diberangkatkan dari pabrik, pastikan keranjangnya dilepas, mohon diletak di bagian tengah aja ya. Mungkin lebih aman kalau letak di tengah ya, seperti itu ya. Untuk lampunya ya, kita lanjut review lagi ya. Tadi saran ya, sedikit saran untuk pengiriman ya dari pabrik ya, mohon keranjangnya dilepas saja, letakkan di bagian tengah, itu lebih aman ya sepertinya. Nah, kita lanjut review lagi ya, seperti biasa ya. Untuk ngecasnya tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini kan baterai ada 5 titik. Pastikan
tinggal satu titik yang hidup warna merah itu dicas 8-10 jam ya, minimal 8-10 jam. Kadang-kadang nih para ibu-ibu nih ya, banyak nih ya, kurang 1 dicas sebentar pakai, kurang 2 dicas sebentar pakai, kurang 3 dicas sebentar pakai. Itu tidak boleh ya. Pastikan baterainya dipakai sampai habis, lalu dicas sampai penuh ya. Jangan sudah habis dicas sebentar dipakai, dicas lagi, itu tidak boleh ya. Itu akan menyebabkan baterainya cepat rusak ya. Lalu untuk perawatan baterai gimana? Gampang ya perawatannya. Seperti biasa ya, ini sepeda listrik kalau tidak dipakai 3 bulan lebih, pastikan ya baterainya salah satunya dilepas ya. Ini kan baterainya di sini, kita akan buka. Nah, salah satu ini kabel ini pastikan lepas saja satu ya. Nah, lepas, setelah itu letak, mau dibiarkan atau 3 bulan atau mau ditinggal pulang kampung ataupun keluar kota, dibuka saja satu ya. Nah, setelah itu dicas kembali 8-10 jam ya. Jika ingin letakkan lagi selama 3 bulan ataupun lebih. Setelah itu dipasang kembali, lalu dicas lagi ya, untuk menjaga ketahanan baterai seperti itu ya. Dan untuk dinamo di bagian belakang ini tidak boleh disemprot ya. Tidak boleh disemprot ya, dengan menggunakan semprotan pencucian motor itu ya, ataupun pencucian mobil. Ini tidak boleh dilakukan ya, karena semprotan motor itu dia deras, terus keluarnya kecil-kecil, jadi kemungkinan bisa masuk ke dalam dinamo ya. Kalau masuk ke dalam dinamo itu kemungkinan bisa rusak ya. Untuk banyak yang bertanya nih, Bang, sepeda listrik boleh kena air hujan nggak, Bang? Boleh ya, jawabannya boleh. Kena air hujan tidak masalah. Terus, Bang, boleh kena air, Bang? Dinamonya boleh kena air ya, asalkan jangan disemprot ya. Asal dia lewat genangan air tidak masalah. Dan satu lagi, tidak boleh terendam cukup lama ya bagian ban belakang ya. Itu saja mungkin perawatan dari sepeda listrik ya. Semua sepeda listrik perawatannya seperti itu ya. Nah, oke, sudah kita review semua ya tadi sepeda listrik Exotic Cooltech 1.0 ya, terbaru dari Exotic ya. Dan untuk top speednya semua memang keluaran terbaru sekarang. Top speednya hanya di angka 22 km ya, ataupun ada yang 23 ya, di bawah 25 km ya, karena ada tadi ya peraturan Menteri nomor 45 kalau saya tidak salah tahun 2020 ya, tentang kendaraan listrik ya. Jadi jika kendaraan listrik kita kecepatannya lebih dari 25 km itu wajib bayar pajak ya. Oke, mungkin itu saja sekilas video review sepeda listrik Exotic Cooltech dari saya. Bagi teman-teman yang suka videonya, pastikan teman-teman sudah like video ini ya, dan yang belum subscribe pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya. Oke, mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Now you're trying to avoid me. You're the big problem here. A bully to many for so many years. Now shut your mouth, close your ears. Never learned your lesson and nobody cares. That's what you're here for. Here to make me miserable, I know. You get joy out of it. You hurt me but call me the sentence again. You know I never let go, and that's so unforgivable, I know. You ruined my childhood. You hurt me and do it all over again. You ruined my childhood. You hurt me and do it all over again.